tidak masalah, bukan juga dari. Oke ya, kita langsung mulai saja biar nggak lama. Semoga saja sampai jam 9:30. Oke, kita mulai untuk yang kemarin sudah tugas kemarin 1.1.4 sudah sampai ke buku besar belum? Jadi jurnal penutupnya sudah diposting ke buku besar? Sudah, Bu. Semuanya? Sudah semua selain Anissa? Tahu, Bu. Dan Anissa sudah belum? Saya belum, Ibu. Aduh, belum, ini apa ini? Oke, nanti diselesaikan, kemudian kita masuk ke ini ya, bukti kelima ya. Sesuai sama RPS-nya, kita mengerjakan bukti kelima sampai bukti 19. Langsung nanti diposting, tetapi ini nanti saudara posting setelah saudara mengerjakan jurnal saja. Ya, kemarin anak masa 3 sampai jurnalnya selesai tapi belum diposting. Oke, kita mulai ke bukti tugas kedua ya, pembukuan transaksi bulan Januari. Setelah tugas 1 selesai, maka sekarang saudara siap mengerjakan tugas 2. Pada bagian ini saudara diminta untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Tugas ini saudara laksanakan berdasarkan bukti transaksi yang dimulai dari bukti nomor 5 sampai dengan 103. Dengan catatan bukti 1 sampai dengan 4 digunakan untuk melaksanakan tugas pertama yaitu bulan Desember 1995. Sedangkan bukti 104 dan 107 digunakan untuk melaksanakan tugas 3 yaitu penyesuaian sampai financial statement. Dalam uraian berikut ini akan dijelaskan sebagaimana seharusnya saudara mengartikan bukti-bukti transaksi. Uraian akan diberikan untuk setiap jenis bukti dan untuk hal-hal tertentu yang membutuhkan penjelasan. Bukti yang sama tidak akan dijelaskan lagi dalam transaksi selanjutnya. Apabila suatu bukti telah saudara catat, simpanlah bukti tersebut dalam arsip amplop ya, ini amplop arsip yang sesuai. Dalam uraian ini akan ditunjukkan pula arsip mana yang digunakan. Ini enak kok. Jadi kalau tahu alurnya pasti gampang untuk mengerjakan. Bukti 5, saudara buka bukti 5, saudara buka buku pembantu piutang hutang, saudara buka formulirnya, saudara buka bukti transaksi juga. Jadi buku 1, bukti transaksi, cek ya, cek juga lupa saya cek. Kemudian buku pembantu hutang piutang sama formulir. Ya, bukti 5 itu dokumen ini tagihan biaya telepon dari PT Telkom. Saudara menjumpai bukti tagihan ini, maka tugas yang harus saudara kerjakan ya, saudara seorang akuntannya UD Aneka Warna. Pertama, buat cek pembayaran tagihan. Kedua, catat pengeluaran dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian pertama ini kan bukti kelima ini kan di tiap Tuan Lesmana terima tanggal 2 Januari ya. Disetujui oleh Lesmana telepon sendiri. Tanggal dibayar tanggal sesuai yang dia terima, tanggal 2 Januari. Kemudian langsung saudara ke cek yang 0441. Nomor ceknya AA041. Ya. Tanggalnya tanggal 2 Januari 1996. Dibayarkan kepada PT Telkom Cabang Yogyakarta sejumlah totalnya 26.500. Ya. Kemudian tanda tangannya ini tanda siapa? Perusahaan apa Telkom? Yang diceknya itu. Perusahaan. Oke. Perusahaannya, Bu. Oke. Kemudian jangan lupa yang bonggol sebelah kiri ditulis juga tanggal 2 Januari kepada PT Telkom.
untuk pembayaran telepon. Sisa yang lalu kan pot 408520 ya. Penyetoran tidak ada. Jumlahnya total dari sisa yang lalu ditambah penyetoran. Cek itu untuk pengeluaran. Jadi pengeluarannya itu pembayaran telepon senilai 26.500 ditulis minus 26.500. Kemudian sisa terakhirnya berapa? Sisa terakhir itu saudara langsung catat di cek 0042. Ya, kalau sudah ditulis ceknya, disobek bonggol utamanya, kemudian diletakkan, dimasukkan ke arsip dokumen yang dikirimkan. Ya, kalau sudah ditulis cek bonggol ceknya, bonggol utamanya disobek, dimasukkan ke amplop arsip yang dikirimkan, dokumen dikirimkan. Kemudian yang untuk bukti transaksinya, saudara paraf di pojok kanan atas yang sebelahnya tulisan bukti 005 itu. Ya, paraf, kemudian bukti 005 itu di paraf kasih tanggal pengerjaan sekarang. Setelah itu baru dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Jangan lupa disobek bukti transaksinya, dimasukkan ke arsip kantor. Kalau yang ceknya itu dimasukkan ke amplop arsip dokumen yang dikirimkan, ya. Kemudian kalau yang bukti transaksi itu dimasukkan ke dalam arsip kantor. Jangan lupa sebelum dimasukkan di paraf kasih tanggal. Terus di jurnal. Kalau sudah selesai, bilang ya. Cepat ini, terus gitu. Cepat. Bu, maaf mau bertanya. Yang minus 26.500 tadi ditaruh mana, Bu? Cek lah, Nis. Yang kecil, yang bonggol Iyalah. kecil. Iyalah. Cek ini atau jumlah? Hah? Dicek ini toh? Oh, cek. Lah. Ya. Oke. Bu. Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya. Untuk cek ini tadi itu 2650. 2650 tak tutup kamu yo. 26.900. Sesuai bukti transaksi lo ya, masa kalanas masa maaf, Bu. 3. Ayo. Teliti. Ibu mau tanya, Iya, Pak Rudi. yang sisa terakhir itu dimasukkan Jadi saldo sisa saldonya itu kan berapa? Berapa dapatnya? Sisa terakhir berapa? 58.520. Ah, itu ditaruh dipindahkan ke cek 042. 42 itu ya, Bu? Iya, betul. Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu, mau tanya. Ya, Tapi yang di sisa terakhir itu ya
itu tetap ditulis ya Bu ya, dicek 041-nya. Ya iyalah. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kalau yang sudah selesai? Belum? Belum, Bu. Aduh. Capek deh. Bu, sebelumnya mohon maaf ya Bu. Untuk yang bukti-bukti ini saya memakai bolpen dulu soalnya Iya, nggak pensilnya apa-apa. hilang Bu. Iya, nggak apa-apa. Kasih. Yang penting ojo banyakkan stipo. Ya. Soalnya kalau prakteknya itu accounting itu kalau katanya pakai pensil, accounting auditor pakai pensil. Jadi kalau pakai PowerPoint itu tidak boleh pakai stipo, sama seperti bank. Bank itu kan nggak pakai stipo kan ya, dicoret, diparaf, tanggalnya tanggal berapa dia melakukan kesalahan itu, gitu. Jadi dicoret, diparaf, tanggal kalau misalnya salah ya dicoret, diparaf kasih tanggal kesalahan penulisan. Bukti 6 juga Bu sama ya. Fitri, Iya, Olivia. Kenapa? Bu Fitri izin bertanya, ini di jurnalnya dicatat di buku yang hijau ini kan ya Bu? Iyalah, halaman 1 ya. Jangan halaman 2 nggak ono gitu kok. Halaman 1 aja. Kasih halaman 1. Oh. Di sini kan halaman 2 kan, nggak usah halaman 1 aja. Oh, halaman 1 ya Bu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang di buku cek itu, cek ini itu apa? Yang biaya-biaya yang ada di bukti transaksi itu ya, Bu. PT Iya. Telkom itu. Iyalah. Totalnya ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bu, untuk yang post-ref itu ditulis apa Bu? Itu kalau sudah diposting dicentang, Nisa. Oh, Maksudnya baik, Bu, terima kasih. posting sudah diposting. Ya, di post itu post referensi, posting referensi. Oh iya, terima kasih. Iya. Oh. Kalau sudah, ya, ya, Yang sudah ditulis itu disobek apa belum? Apa enggak, Bu? ya disobek lah. Nanti itu bukti testingnya kosong. Jadi nanti pada saat dikumpulkan ke saya itu tinggal covernya saja. Isinya sudah dimasukkan semua di masing-masing amplop. Begitu. Bu, mau tanya Bu. Bu, ini yang di bukti transaksi itu kan ada tanda tangan tuh ya Bu, kalau mau dilebuhkan amplop. Itu tanda tangannya di mana Bu? Di sampingnya bukti, pojok kanan atas. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, maaf Bu, saya ketinggalan. Kamu Saskia. Sisa terakhirnya itu 1432 apa Bu? Accountingnya ini. Hah? Sisa terakhirnya kali. Totalnya berapa? Kan sisa yang lalu 085020. Terakhir aja. Sisa terakhir berapa? Sama kayak si Rudiana Alivia berapa? 432 Ibu. Salah. 4.058.520. 1520. Betul. Itu nanti dipindahkan ke 042. Bu, saya mau tanya Bu. Ini jurnalnya itu di mana Bu? Di buku itu. Aduh. Di buku itu yang mana? Iyalah. Yang cari jurnal pengeluaran kas, Vero. Pengeluaran kas. Kan mengeluarkan uang tunai toh. Itu kan, itu ada jurnal pengeluaran kas. Apa Saskia? Mau tanya apa?
Nggak jadi? Sudah, Bu. Oh ya wes, saya lanjut putih 6. Cepet ini kalau akunnya itu cepet surut gitu loh. Tadi kalau ditanya sama bosnya, gimana Mbak sudah selesai? Belum Pak, aduh apa ini. Bukti ke-6 sama ya. Coba dibaca di buku 1. Kemudian bukti transaksi ya. Itu bukti transaksi itu bilangnya apa? Jadi kalau pengeluaran uang itu menggunakan cek, penyetoran uang itu juga menggunakan cek. Ya, bukti ke-6, pembayaran apa ini? Sewa ruang. Kan kemarin kan sudah, kan di buku besar kan sudah ada sewa ruang, cuma sudah ditutup. Dia nyewa ruang lagi, nambah lagi. Sehingga untuk bukti ke-6 itu untuk pembayaran sewa ruang di Balapan Solo. Tanggal dibayar tanggal 2 Januari. Nomor ceknya AA42. AA042. Kalau sudah ditulis nomor ceknya, saudara tulis di nomor cek, buku ceknya. Tanggal 2 Januari 1996. Dibayarkan kepada PT Balapan Plaza untuk pembayaran sewa ruang sejumlah 350.000. Tulis angka sama huruf. Tanda tangan tulis namanya Tuan Lesmana. Bonggol kecil ya, itu tanggal 2 Januari kepadanya PT Balapan Plaza untuk pembayaran sewa. Sisa yang lalu kan 4.058.520. Penyetorannya 0 karena itu tidak ada penyetoran, yang ada hanya cek sehingga jumlahnya tetap 4.058.520. Cek ini ada pengurangan sebesar 350.000 untuk pembayaran sewa ruang. Sehingga sisa akhirnya berapa? Nanti sisa akhirnya itu dipindahkan ke cek 0043 sebagai sisa yang lalu. Kalau sudah ditulis ceknya, disobek, diletakkan di amplop arsip dokumennya dikirimkan. Udah kan, beres kan? Kemudian masuk ke bukti transaksi. Di paraf, kasih tanggal, kemudian di jurnal pengeluaran kas yang di formulir yang warna hijau. Jadi formulirnya itu isinya daftar supplier, debitur, kemudian jurnal, neraca lajur, sama laporan keuangan. Udah. Disobek, kemudian di jurnal baru dimasukkan ke arsip kantor. Jadi nantinya itu, jadi nanti saya cek amplop arsipnya sesuai nggak sama yang di instruksi buku 1. Arsip kantor itu tentang arsip yang pertama, memo. Kemudian tagihan dibayar. Kemudian termasuk tagihan telepon, air, kemudian tagihan sewa ini sama tagihan utang. Kemudian penerimaan pelunasan piutang itu masuk ke dalam arsip kantor. Kalau yang faktur pembelian sama faktur penjualan itu dia yang belum dibayar, belum dilunasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terus siapa cari? Sudah, Bu. Sudah. Lanjut ke 7. 7, cek saudara buka di bukti transaksi nomor 7 ya.
Dokumen ini adalah tembusan dari faktur penjualan yang dikeluarkan oleh UD aneka warna. Jadi kalau bukti transaksi itu kopnya itu UD aneka warna, dia sebagai pihak penjual. Apabila saudara menjumpai dokumen semacam ini, maka langkah yang harus dikerjakan yaitu yang pertama, catatlah penjualan kredit di dalam jurnal penjualan. Kan enak kan sudah dikasih tahu. Isilah kolom keterangan dengan nama pelanggan. Halamannya angka 1 saja. Telepon itu angka 2, angka 1 aja, halaman 1. Oh, enggak ada halaman 1 kok. Halaman 2. Halaman 1 karena jurnal penjualan halaman 1 digunakan transaksi bulan Desember, enggak usah. Halaman 1 saja. Kemudian kedua, simpanlah faktur kalau sudah di paraf ya, di bukti transaksinya itu yang di pojok kanan atas di paraf, kasih tanggal, disobek, dimasukkan ke dalam arsip penjualan, foto penjualan, baru kemudian di jurnal. Ya. Kolom refnya itu ditulis JPN 2, maksudnya itu kalau sudah di jurnal di penjualan, saudara masukkan ke buku pembantu piutang. Dengan refnya, kolom refnya itu diisi JPN 2. Jadi, langkah untuk yang jurnal penjualan ini, selain saudara paraf, tanggal, disobek, dimasukkan ke dalam faktur penjualan, amplop faktur penjualan, kemudian di jurnal penjualan, kemudian dimasukkan ke dalam buku pembantu piutang. Bukti 8. Dokumen ini merupakan suatu memo dari pemilik perusahaan Tuan Lesmana yang ditujukan kepada saudara sebagai accounting. Bacalah perintah yang ditulis dalam memo tersebut dan laksanakanlah. Ya. Perusahaan biasanya mengeluarkan cek untuk membayar utangnya dalam periode potongan. Dalam dalam bukti ini, saudara diperintahkan untuk membuat cek guna membayar utang kepada PT Sinar Surya. Ya, sekarang saudara lihat PT Sinar Surya itu utangnya berapa? Maksudnya itu kalau Lesmana bayar utangnya ke PT Sinar Surya itu berapa? $280.500. Ditulis sama seperti kalau sudah selesai. Jangan lupa tulis dulu buku pembantu utangnya itu atau tulis dulu ceknya. Ya, kalau tulis buku pembantu utangnya yaitu pembayaran atau pelunasan. Kemudian berapa utangnya, kemudian baru saudara tulis di cek 0043. Ya. Sejumlah ceknya untuk pembayaran utang sejumlah berapa? $280.500.
Kalau sudah ditulis cek di bongkol utama dan bongkol, ini tanggal berapa? Tanggal 3 Januari loh ya, sesuai di memo. Lunasannya tanggal 3 Januari. Kalau sudah ditulis dicek bongkol utama sama sebelah kiri sampai sisa terakhir, baru saudara jurnal. Memo jangan lupa diparaf, kasih tanggal, disobek, kemudian di jurnal di pengeluaran kas pembayaran utang PT Sinar Surya. Untuk postingnya nanti aja setelah saudara jurnal semua baru saudara posting. Udah belum? Sudah, Bu. Oke. Bukti 9. Bukti 9 ini dokumennya merupakan suatu faktur pembelian yang kalau 7 kan penjualan. Kalau yang 9 ini faktur pembelian dari PT Dunia Baru karena kopnya itu bukan kop dari UD Waneka Warna. Dicek kebenaran, jadi dicek dulu perkaliannya. Kalau salah, saudara coret angka, tulis angka yang benar, paraf kasih tanggal. Ya, yang 50 kali 6.000 kan 300 ya. Kalau 20 kali 8 kan sama benar 160. Kalau yang pertama kan 300 itu dicoret angkanya 8, dicoret kali 3, paraf kasih tanggal sekarang. Atau tanggal sekarang. Kemudian totalnya kan sama. Jadi total perkalian kalau salah itu di cross X. Tapi kalau benar dicentang. Karena ini salah, berarti jangan saudara cross, kasih tanda X. Halaman jurnal 1. Tanggal jatuh tempo itu tanggal terminnya N/30. Karena ini belum dibayar, berarti tanggal dibayar dan nomor ceknya kosongin. Jadi mentok sampai tanggal jatuh tempo. Kalau sudah selesai, ya, saudara paraf, kasih tanggal di buktinya 009 itu, kemudian saudara pindahkan ke jurnal pembelian, jangan lupa disobek dan pindahkan ke buku pembantu hutang. Ya, kalau sudah selesai diparaf, tanda tangan, disobek, kemudian dimasukkan ke jurnal pembelian sama buku pembantu hutang.
Udah? Belum. Aduh, kok belum? Bu mau tanya, Mm-mm. yang tanggal saat ini tuh tanggal sekarang apa ikut tanggal 3 Januari di buku? Yang mana itu? Di Yang bukti transaksi atau di mana? di bukti transaksi. Tanggal total perkalian itu kan kalau oke itu kalau benar, kalau dia tidak oke berarti di cross. Halaman jurnal 1 tanggal jatuh tempo itu tanggal N/30. Mana tanggal tidak ada gitu loh. Udah? Ke bukti 10 ya. Bukti 10 itu pembayaran iklan. Jadi tanggal dibayar tanggal 3 Januari, nomor ceknya berapa tadi? 043 ya? 43 atau 44? 44 Oke. itu. 44. Berarti nomor cek 44 langsung saudara tulis di cek 444. Ya, pembayaran kedaulatan rakyat atas pembayaran iklan. Sejumlah 80.000. Ya, jangan lupa sebelah kirinya itu juga dicek tanggal 3 Januari 1996 pada kedaulatan rakyat untuk pembayaran iklan. Ya, yang diisi ceknya itu bukan penyetoran karena ini bukan penyetoran. Kalau sudah diparaf di bukti transaksi, disobek dimasukkan ke dalam amplop arsip kantor, kemudian dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas.
Sudah, Bu. Oke, bukti ke-11 itu sama seperti bukti 7. Berarti jurnal penjualan, ya. Saudara paraf kasih tanggal, kemudian disobek, ditaruh di faktur penjualan, kemudian dimasukkan ke jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Ya, bukti 11. Itu ya tanggal 20/10 bulan 10 gitu tak Bu? Iya, kan dikerjakan tanggal itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan sebagai pengontrol saja. Sudah, Bu. Oke, lanjut ke bukti 12. Bukti 12 itu memo kredit, berarti reter penjualan ya ini, karena penjualan ada sebelah kredit penjualan itu. Karena ada transaksi reter penjualan ya, dengan dana kopio kredit ini, udah aneka warna akan mengkredit dulu enak, dikasih jurnalnya. Mengurangi piutangnya, sehingga saudara sebagai accountingnya PT akunnya udah aneka warna, yang harus sudah lakukan yaitu catat ke dalam jurnal umum. Saudara paraf kasih tanggal, disobek, kemudian dimasukkan ke jurnal umum dan buku pembantu piutang PT Jayabaya. Ya, di paraf kasih tanggal, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum dan buku pembantu piutang, cari yang PT Jayabaya. Di kaus 11 itu yang citra warna. Yang citra warna itu gak ada di buku pembantu. Kenapa, Bu Diana? Dia mau ditanyakan? Yang 11 itu kan dimasukin di buku pembantu utang. Itu di bukunya nggak ada yang citra Ya, warna, ditambah. Ibu. Yang kosong ada nggak? Nggak ada, Bu. Oh, Ditaruh yang di kosong. belakang. Iya, iya. Terus apa lagi? Kan utang, Diana, piutang. Kan Yang bukti 11 itu apa? Bukti 11 lah ya? Iya, Ibu. Bukti 11 kan buku pembantu piutang. Faktur penjualan.
Citra Warna. Ada gini loh. Bu. Oh, kamu itu tak tutup kamu. Gak mungkin lah nggak ada. Bukti 13 sama seperti Bu 9, berarti faktur pembelian ya. Cek total perkaliannya, 25 kali 6.000 itu sama atau tidak, benar atau tidak, 75 kali 5.000 itu betul atau tidak, 40 kali 6.200 betul atau tidak. Kalau benar, betul jumlah angkanya atau perkaliannya, saudara centang. Tapi kalau salah di cross. Halaman jurnal 1, tanggal jatuh tempo N/30. Sudah dibayar sama ceknya, nggak usah diisi. Kemudian di paraf, kasih tanggal, dimasukkan ke jurnal pembelian dan buku pembantu hutang karena pembelian. Udah belum? Belum, Bu. Oke, sekarang bukti 14. 14 itu pembayaran hutang ke PT Nasional. Ya, saudara masukkan ke cek ya untuk pembayaran hutang ke PT Nasional. Berapa jumlahnya? Lihat di buku pembantu hutang. Ya, buku pembantu hutang yang saldo utang tanggal 27 Desember ya 1995. Kemudian setelah dicek, ditulis ceknya di
semua cek bonggol utama bonggol yang sebelah kiri, kalau sudah semuanya disobek bonggol utama, dimasukkan ke cek yang dikirimkan, kemudian baru bukti transaksinya di paraf, paraf sama tanggal pengerjaan disobek, kemudian dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas dan buku pembantu hutang. Yang 195.600 ya, yang belum dibayar. Udah belum? Sudah, Bu. Bukti 15. Berarti ini faktur penjualan ya. Berarti di paraf tanggal dimasukkan ke jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Jangan lupa disobek. Kurang 3 lagi. 4 ya. Oh 3. 4 dalam 4 sih 4 bukti transaksi.
Sudah? Sudah, Bu. Bukti 16 karena sama seperti 9 berarti jurnal pembelian. Ya, itu pun dia kopnya bukan Udaneka Warna, berarti pihak suppliernya Udaneka Warna. Ya. Cek dulu perkaliannya. Jadi tahapannya kalau pembelian, jadi harus tahu ya alurnya itu kalau bulan seperti apa, penjualan seperti apa, tagihan seperti apa, kalau retur seperti apa. Dicek dulu perkaliannya, kalau sudah oke, dicentang, kalau belum oke, paraf dicoret, angka yang benar berapa, paraf kasih tanggal. Kemudian total perkalian kalau tidak oke di cross, halaman jurnal 1, tanggal jatuh tempo N/30. Kalau udah selesai, paraf kasih tanggal, disobek, dimasukkan ke jurnal pembelian dan buku pembantu hutang. Ya, monggo, ayo. Ayo. Mau nanya apa? Ketekan, Bu. Capek deh. Aku mau nanya, Nanya apa? untuk yang semisal total perkaliannya itu tidak benar itu nggak usah diparaf atau tetap diparaf? Diparaf lah. Ya, Bu, Diparaf, terima kasih. dicoret, ganti angkanya berapa yang benar, diparaf kasih tanggal. Ini kalau kemudian kalau salah di cross total perkaliannya. Oke, sama-sama. Kalau udah ke berapa? 16 ya, Nis? 17 apa 16? 17, Bu. 17. 17. Berarti faktur penjualan. Faktur penjualan berarti dikasih paraf, tanggal, kemudian dipindahkan ke jurnal penjualan dan buku pembantu piutang.
Sekarang ke 18. Sudah selesai? Sudah, Bu. 18 berarti jurnal pembelian. Ya. Cek total perkaliannya. Kalau sudah oke dicentang, kalau tidak oke dicoret, diganti angkanya, diparaf, kasih tanggal, kemudian total perkalian di cross. Halaman jurnal 1, tanggal jatuh tempo N/30. Diparaf, kasih tanggal, disobek. Kemudian dimasukkan ke arsip faktur pembelian. Kemudian baru di jurnal pembelian dan buku pembantu hutang. Oke, terakhir ini berarti memo debit ya, faktur pembelian ya. Jadi PT Aneka Warna mengembalikan barang ke PT Nasional, sehingga di paraf ya, beli transaksinya paraf kasih tanggal, kemudian tanggal terima tanggal 6, berarti dia PT Nasional menerima barang yang dikembalikan oleh UD Aneka Warna tanggal 6. Disobek, kemudian di jurnal umum dan buku pembantu hutang. Udah selesai. Terakhir sampai bukti 19. Bu Fitri mau izin bertanya. Itu Bu, waktu itu kan saya 11 hari yang lalu yang WA Bu Fitri untuk buku besar saya yang peralatan kantor itu tidak ada kan kosong. Itu tapi ini sudah saya oret-oret bukunya. Tidak bisa ditukar ya Bu. Ya nggak bisa. Terus gimana Bu? Nggak apa-apa Mas. Itu yang Berarti yang, kosong. yang nggak apa-apa, itu sama saya aja. Itu apa namanya? Yang nggak ada yang mana? Yang nggak ada yang peralatan kantor Aja. yang nggak ada. Buku Yang besar nggak ada peralatan peralatan kantor. kantor Bu. Iya, Berarti, kosong. oh ya wes. Kapan ya? Saya kemarin ke kampus. Rumah saya di mana? Rumahmu di mana sih Saskia? Saya lagi magang Bu. Sebenarnya saya rumahnya di Jombang, tapi lagi magang di Lamongan. Di Pordoa ya. Gini aja. Kirim aja di itu, di JNT aja. Nanti tak kirim balik buku besar saya. Ya. Tapi nggak apa-apa Bu, ini sudah oret-oretan. Ya nggak apa-apa, terus siapa lagi? Tapi kamu ya harus itu lagi, harus ngisi lagi. Ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya wes lah gitu. Tapi saya nunggu kamu loh ya. Saya kan nggak tahu alamatnya. Alamatnya gini aja, kamu tak WA ke saya alamatnya Saskia, nanti tak kirim via JNT. Kalau habis diperkenankan habis magang nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa, tapi saya WA minta alamatmu. Ya. Nanti maksudnya hari ini saya kirim.
Ya. Kalau nggak gitu ya magang ini Bu. Iya Bu, nanti saya kabari Bu ya. Saya Ya, WA Bu wes. Fitri. Pokok dari ini saya tunggu lo ya sampai sore lo ya. Ya, Bu. Ya wes, jangan sampai sore, paling nggak sampai Ya, Bu. jam 3 lah kamu ngabari saya. Soalnya kan saya sekalian keluar gitu loh. Jadi saya kirim hari ini juga. Iya Bu. Ya wes lah gitu. Udah selesai? Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Udah selesai belum untuk yang putih 19? Sudah, Bu. Yang lainnya? Selain Anissa? Kalau minggu depan sambil jalan itu kan minggu depan kan untuk cek kas ya, cek kas ya di apa saya di cross check-kan antara total kasnya sama di bonggol cek. Kalau misalnya saudara coba, monggo silakan nanti. Kalau belum bisa nanti nunggu Rebo minggu depan. Nanti saya kasih tahu penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah selesai? Selain Anissa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau yang lainnya, yang ini apa? Yang lainnya selain Anissa, Ayu sama Via? Sudah, Bu. Terus yang lainnya? Saskia, Zeni, Eka, siapa lagi ya? Andri, Puspita, sudah belum? Anggita, Nggih, Bu, sampun. Aisyah, Salsabila, Elsa, sudah belum? Sudah Bu. Ya wes, kalau sudah semua, oke, kalau sudah semua, saya akhiri sampai jumpa minggu depan. Jadi tinggal posting aja ya, gampang kan? Posting aja. Jadi minggu depan baru cek kas. Kalau mau nyoba silakan. Nanti kalau misalnya sudah, kalau nyoba nanti tinggal cross check sama jawaban saya. Itu minggu depan. Saya tunggu untuk absensinya ya, Nisa ya. Saudara bisa absen sekarang. Hari ya setelah program ini saya maaf kalau liburan mengganggu saudara. Saya hanya waktu 1 jam saja. Jam kurang. Oke, selamat berlibur, selamat Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.